Baik, terima kasih. Pak Nas, kalau saya memandang pandangan saya mengenai perkara di Pasaman Barat ini, saya melihat dari tiga Pasaman maksudnya ya, dari tiga aspek begitu. Tapi yang pertama ingin saya sampaikan itu adalah bahwa ini sudah kali keduanya saya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bikin gaduh sampai ke MK. Waktu Pak Irman Jakarta Selatan juga ya? Iya. Bikin gaduh yang sampai ke urusannya kepada saya. Ini juga sampai loh kepada saya. Nanti saya ceritakan gimana sampainya. Nah, jadi ini gaduh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga tidak berdiri sendiri, terkait dengan Mahkamah Agung. Hampir semua, bukan hampir semua pengadilan negeri seperti ini prosedurnya. Nah, persoalannya tempat yang lain karena memang tidak ini saja, tidak bermasalah saja. Nah, apa maksudnya? Saya soal pertama tentang gaduh pertama di PN Jakarta Selatan itu, Irman Gusman itu pada keterangan pengadilannya sebenarnya yang pertama itu disebutkan tidak pernah dipidana penjara sampai akhir dan seterusnya gitu ya. Tidak pernah itu kan pernah dong. tapi KPU provinsi nggak tahu ini Kalimat itu, redaksional ya, itu. sehingga lolos masuk DCS. Untung pada waktu di MK, sidang pembuktian di MK, saya nggak jadi masuk jadi pihak pendamping prinsipal. Padahal rencana saya masuk sebagai pihak pendamping prinsipal. Dan di sana pertama kali KPU menyatakan bahwa sebetulnya Irman Gusman tidak memenuhi syarat. Ini loh keterangan pengadilannya. Nah, kalau saya masuk, pertanyaan saya sedikit satu saja tumbang KPU. Kenapa lolos dalam DCS kalau itu tidak memenuhi syarat? Nah, padahal saya dengan Irman Gusman, begitu saya dipanggil bergabung, saya langsung periksa dan langsung temukan, aduh, ini benar-benar tidak memenuhi syarat ini. Tetapi di akhir surat keterangan itu disebutkan kalau di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki. Nah, saya surati lagi. Ajak saja pihak klien kita kan, ayo kita coba tes ini salah prosedur PN Jaksel atau memang substansinya menurut mereka tidak memenuhi syarat. Kita minta perbaiki. Walaupun sudah selesai sudah tidak ditetapkan dalam DCT. Kita minta kita bawa putusan pengadilannya, Pak, ini ancamannya bukan 5 tahun atau lebih. Ini 1 sampai 5, ini 1 sampai 5 itu artinya 5 tahun atau kurang. Nah, lalu ternyata gampang saja dikasih perbaikan kok kita. Awal kasus ini dinyatakan dicoret oleh KPU. Kita dikasih perbaikan, ada surat perbaikannya. Dihapus tuh yang tidak sedang tadi itu. Jadi kembali ke awal, tidak pernah. Nah, ini yang saya sebut bikin gaduh. Ini yang kedua kalinya bikin gaduh. Yang kedua ini struktur gaduhnya itu begini, struktur gaduh. Begini Pak Nas, mengurus keterangan itu di pengadilan sebetulnya Pak Heru Widodo itu sudah mendalilkan. Saya sudah beberapa kali mengurus, paling sering loh kita namanya sebentar nyalon Pak Didi aja nggak nyalon lagi sama Pak Yon. Jadi memang di dalam option pilihan di era terang itu elektronik surat keterangan. Nah, di sana tuh optionnya keterangan apa yang ingin diminta. Keterangan
kita kan di dalam undang-undang diperintahkan meminta keterangan tidak pernah dipidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih. Bukan semua tidak pernah dipidana, bukan semua pidana. Tapi yang diperintahkan ke kita itu kalau mau nyalon apa sajalah yang syarat-syaratnya begitu, yang ancamannya 5 tahun atau lebih. Tetapi pengadilan bikin optionnya hanya tidak pernah dipidana saja. Saya terima saja itu karena memang saya juga tidak pernah dipidana. Dan kalau disebutkan tidak pernah dipidana saja tidak pernah, apalagi yang ancamannya 5 tahun atau lebih, ya saya sudah lebih kuat, aman-aman saja. Tapi seperti Anggit Kurniawan ini kan jadi bermasalah. Nah, oleh karena itu menurut saya penting untuk mengingatkan Mahkamah Agung supaya ini di stop sampai di sini. Kan keterangan yang begini, yang 5 tahun atau lebih ini, ancamannya 5 tahun atau lebih ini kan perintah undang-undang. Kok tidak dibikin opsinya di sana oleh Mahkamah Agung? Jadi mengasih itu apa yang diminta orang, jangan apa yang suka-suka kita ngasih. Ujung-ujungnya gaduh seperti ini. Nah, saya berharap dengan adanya dialog publik kita ini saat ini bisa berakhir. Ke depan tidak ada lagi yang kasus-kasus yang sumbernya seperti ini. Dalam konteks ini memang PN Jaksel salah. Salah, kan Adia. Kan dalam suratnya yang kedua, setelah kami cermati bla 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 bla, itu Bang Fuad ya. Itu artinya tidak cermat pertama itu. Kalau KPU melakukan tidak cermat ini langsung melanggar sumpah janji itu. KPW. Kenapa? Karena sumpah janji itu akan melaksanakan tugas dengan adil, cermat. Dan menurut Pak Ade, kalau KPU berdasarkan dengan surat keterangan pertama PN Jaksel tadi, itu yang sebenarnya memang menjadi pegangan. Bukan itu yang kedua. Bukan setelah itu yang kedua. Ini kalau yang pertama ini sudah ya kita cukupkan ya Pak Nasya. Nah, jadi memang biangnya di sini adalah PN Jaksel dan tidak terlepas dalam hal ini Mahkamah Agung. Pak YM Toyo ini kan Mahkamah Agung ini. Ya, mesti disampaikan menurut saya di dalam sidang supaya beliau tahu. Supaya beliau pasti memahami bahwa ini memang terjadi karena PN Jaksel, karena Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua tadi secara prosedural atau secara hukum formil atau secara hukum administratif lah begitu ya, saya memandang sebenarnya kalau saya berpendapat ini nanti kalau pendapatnya condong ke sini Bang Fuad kecil hati dengan saya. Tapi kalau saya condong ke sini dari sana 2 orang lo kecil hati. Tapi Panas, untung saya sudah pernah berpendapat sebelum ini naik menjadi kasus hukum. Sebenarnya prinsipal Bang Fuad sudah pernah minta pandangan kepada saya. Ketika baru terima itu ini gimana? Saya sampaikan, ya nggak enak saya ngasih pandangan. Kan ada KPU provinsi, ada divisi teknis di sana. Apa pandangan divisi teknis? Sudah kita minta pandangan, tapi sampai sekarang belum memberikan pandangan, mungkin masih mempelajari. Baik, kalau begitu saya kasih pandangan, tapi nanti kalau datang ke pandangan dari KPU provinsi yang resmi, abaikan pandangan saya ya. Saya begitu. Jadi pandangan waktu itu, Bang Fuad, bahwa ini kan termasuk katun keputusan tata usaha negara ini. Karena keputusan tata usaha negara itu bukan hanya yang berbentuk surat keputusan saja, tapi termasuk juga tindakan bernilai katun dalam hukum administrasi negara. Nah, sebagai sebuah keputusan, maka apa yang dulu kalau sebuah keputusan PN Jaksel itu kemudian dianulir, sebenarnya apa yang sudah ditetapkan dengan keputusan pertama itu tidak terpengaruh, tetap berlaku. Yang putusan pertama, surat keterangan pertama itu? Iya, dalam hukum administrasi seperti itu. Nah, tapi ini kan formalnya atau administratifnya. Pertanyaannya, apa memang iya orang yang sudah diindikasikan secara substansi tidak memenuhi syarat, secara formilnya demikian,
apa memang iya masih akan ditetapkan. Nah kan ini persoalan. Sekarang yang ketiga, substansi. Jadi kalau formilnya, prosedurnya, administratifnya seperti tadi, sebetulnya dicabut keterangan yang pertama, apa yang sudah ditetapkan berdasarkan keterangan yang pertama itu sebetulnya sudah tidak terpengaruh lagi, tetap berlaku, tetap apa. Tapi, nah kelemahan KPU itu begini, KPU itu tidak ngeh kalau yang tidak berlatar belakang ilmu hukumnya, tidak ngeh dengan asas-asas hukum yang seperti ini. Itu kan asas-asas yang biasa, yang sudah apa namanya, sudah sangat populer itu, lex posterior ya. Tapi saya katakan KPU tidak ngeh dengan ini. Kenapa tidak ngeh? Karena saya tidak lihat dalam pendalilan di MK. Saya ikuti dari pemohon, kemudian dari termohon itu saya ikuti. Kok nggak keluar sih dalilnya yang begini ya? Padahal sudah saya sampaikan begitu. Jadi sudah sah, tetap sah apa yang sudah diputuskan kemarin itu. Nah ini tidak keluar. Nah kalau saya sebagai KPU, sebetulnya kita beberapa kali dulu juga digugat ke MK juga bersama Pak Didi. Dulu saya malah dituduh Pak Didi melakukan pengakuan dosa. Masih ada loh videonya Pak Didi. Jadi dengan asas-asas hukum seperti ini, nggak tahu kalau ini sebetulnya yang telak amunisi dia. Dan ini ketika baik ya, poinnya tadi pada baik. dia